beberapa hari terakhir ini ya, terutama hari ini juga foreign buy ya, untuk net buy asing itu terdapat peningkatan, dan juga sudah beberapa hari terakhir ini juga khususnya untuk big bank ya, lebih khusus lagi untuk BRI dan BBNI ya Pak ya, mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya di 1 minggu terakhir ini. Nah, mungkin bisa kita langsung saja Pak ke view market untuk sepekan ini Pak, minggu terakhir ya sebelum kita libur Idul Fitri. Jadi kita cuma sampai hari bursa kita cuma sampai hari Kamis ya, tanggal 28 April, dan nanti akan kembali lagi ya dibuka di tanggal 9 Mei Pak ya, di bulan depan 9 Mei. Nah, gimana nih Pak untuk prospek market kita di minggu ke depan ini, dan mungkin bisa dilanjutkan ke rekomendasi saham Pak. Nah, baik Pak, makasih. Nah, jadi untuk 1 minggu ini, nah saya melihat bahwa market akan bergerak sideways, gitu. Market akan bergerak sideways karena nah satu sisi juga untuk domestik itu akan dihadapkan dengan cuti bersama dan libur hari raya Pak ya, Idul Fitri. Maka dari itu banyak kebutuhan dari para investor kemungkinan. Nah, itu yang mungkin kebanyakan wait and see, atau mungkin buy, atau mungkin ada juga yang retail narik dana kayak gitu ya Pak ya. Jadi aktifan pasar itu akan dilihat. Nah, itu hal-hal tersebut akan dijadikan momentum oleh asing untuk masuk. Nah, jadi ya kurang lebih kita bisa melihat dari info asing ke saham-saham mana. Nah, kurang lebih itu. Dan yang kedua adalah untuk 1 minggu ini ya mungkin saya masih melihat pergerakan dari saham-saham, mungkin karena Big Bang udah naiknya terlalu banyak. Nah, saham-saham komoditas seperti batu bara, nikel, dan gold itu menurut saya udah 1 minggu terakhir kurang lebih mencatatkan koreksi sampai dengan hari ini, dan bisa dijadikan momentum untuk trading short time Pak. Nah, jadi untuk ambil posisi untuk trading jangka pendek, dan itu dibuktikan diawali dengan tadi yang contoh salah satu stok yaitu BLMS gitu. Jadi BLMS itu tadi sempat turun, nah tiba-tiba ini nutup di harga kurang lebih Pak, ditutup di harga 220. Nah, jadi dan bisa terlihat di situ ada akumulasi asing juga yang dana asing yang mengalir di market tersebut. Nah, jadi untuk 1 minggu terakhir ini market akan bergerak sideways karena tadi kurang lebih indeks kita sudah menutup gap kurang lebih di 7125 kalau nggak salah Pak. Nah, jadi ada gap kecil yang tadi memang dari minggu lalu itu saya prediksi pada saat indeks mulai turun, ini akan menutup gap dulu sebelum melanjutkan ke level kurang lebih ke level kurang lebih 3.300 lah Pak, untuk dekat ya Pak, untuk dekat. Nah, jadi menurut saya itu, dan untuk saham-saham yang mungkin dipastikan dalam waktu dekat, nah saya masih fokus pada aneka tambang, Medco. Nah, Medco, ELSA, nah karena posisi MDKA, karena memang menurut saya dunia negara kita maupun dunia ekonomi global ini hantu besarnya adalah inflasi Pak. Hantu besarnya adalah inflasi. Yeah. Nah, jadi maka dari itu kita walaupun posisi terakhir dirilis inflasi kita masih dalam kategori stabil, dibanding dengan negara-negara yang ada di Eropa sudah ada di level 7 sampai 8%. Tapi menurut saya dari sisi internal kita harus menjaga. Artinya jangan terlalu bahwa Indonesia akan aman dari inflasi. Menurut saya enggak. Karena posisi langkah-langkah awal kita udah lihat bahwa harga minyak kelapa naik, gitu, Pertamax naik, dan pasca Idul Fitri juga ada rencana pada posisi Pertalite akan naik, gas akan naik, gitu ya, solar akan naik, dan itu impactnya sangat besar. Nah, jadi menurut saya banyak para pelaku pasar baik dunia maupun yang udah pengalaman
itu akan mencari mungkin masih sama kayak tahun 2020 Pak, yaitu commodities per cycle, di mana posisi tahun ini menurut saya yang menjadi momentum masuk adalah kalau lihat dari tren harga-harga komoditas itu posisi nikel sudah, batu bara sudah, CPO sudah. Nah, jadi kita tinggal tunggu momentum adalah minyak gitu. Minyak, apalagi Medco, Medco sendiri bukan hanya juga di bidang migas, tapi satu sisi anak menyatakan bahwa di akhir kuartal 2 maupun kuartal 3 tahun 2022 harga tembaga maupun minyak itu akan lanjut rally, kurang lebih kayak gitu Pak. Nah, jadi kalau tahun 2020 Pak Fai dan mungkin Pak Mario pada saat kita live bersama, nah saya selalu notif batu bara, dan hari ini kita lihat harga saham batu bara, PTBA, Adaro dan lain-lain Pak, itu semua rally naik lanjut, dan mungkin tahun ini saya akan fokus di saham-saham yang lebih fokus pada migas, karena kalau mengacu juga kibat dari sisi contoh investor dunia, contoh salah satunya Warren Buffett. Hari ini Warren Buffett juga mengkoreksi salah satu perusahaan migas yang terbesar di Amerika. Nah, jadi maka dari itu, karena melihat dampak dari perang Ukraina dan ini Rusia Pak. Dan menurut saya ini masih jangka panjang, banyak anomali yang terjadi, dan dunia masih melihat ini sebagai ancaman ancaman energi, kenaikan harga komoditas. Maka dari itu untuk ke depan masih sama bagi Bapak Ibu kawan-kawan pemirsa Eagle Life, bagi yang ingin koleksi silakan Pak, masih fokus di kuartal 2 ini kita masih fokus, kuartal 2 mungkin sampai awal kuartal 3 kita masih fokus untuk di saham-saham komoditas. Maksudnya saham-saham yang industrinya bergerak di bidang komoditas maupun migas. Kurang lebih kayak gitu, Pak. Ya. Jadi mumpung juga pada penutupan perdagangan hari ini ya, untuk pertambangan komoditi dan juga energi sedang koreksi Pak ya. Iya, Pak. Pada hari ini hanya PTBA nih yang menguat tipis ya, 10 poin. Yang lainnya ini semua ini merah semua ya Pak ya. Oke, namun seperti yang Pak Surya sampaikan tadi, masih memiliki prospek untuk ke depannya. Oke, dikarenakan juga Pak Surya masih ada lanjut lagi Pak ya, di Korem Pak ya, Korem Nani Wartabone Pak ya, Ibu-ibu Persib ya. Korem 133 Pak. 133 Nani Wartabone ya? Iya, Korem 133. Nah, saat ini memang kami lagi gencar-gencarnya untuk literasi khususnya di Provinsi Gorontalo, karena dampak kemarin masyarakat Provinsi Gorontalo dihadapkan dengan begitu banyak investasi bodong ya. Apalagi yang mengatasnamakan bahwa bisnis tersebut sudah berizin dari OJK. Nah, satu sisi bisnis itu diasumsikan dana masyarakat itu dikelola dalam wahana investasi, dan mengatasnamakan investasi tapi di wahana forex Pak. Nah, satu sisi dihadapkan dikuatkan dengan adanya izin OJK. Pertanyaannya kan selama ini nggak ada Pak ya, bisnis forex ataupun wahana forex, main forex, trading forex yang mendapat izin langsung dari OJK, kan gitu Pak. Banyak anomali Pak. Nah, karena memang masyarakat Gorontalo hanya langsung main percaya, karena ada oknum juga yang di belakang tersebut yang memang diperkuat, sehingga masyarakat Gorontalo itu ingin percaya, sehingga masalah besarnya muncul di akhir tahun 2020 kemarin, sehingga banyak dana masyarakat yang tidak cair, dan akhirnya oknum tersebut udah diproses secara hukum. Dan tujuan kami adalah saat ini adalah melakukan edukasi literasi dengan baik, memberikan pemahaman yang baik, investasi yang legal dan logik itu yang bagaimana. Kurang lebih kayak gitu.